Kami dari kelompok 4 akan membahas materi mengenai manfaat zakat dan wakaf untuk kesejahteraan umat. Baik, selain itu, kami sudah membuat kuesioner yang akan kami jelaskan di akhir video ini. Hai teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang wakaf dan zakat. Yang pertama itu wakaf. Wakaf adalah untuk menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Yaitu wakaf adalah pemberian yang dilaksanakannya dilakukan dengan jalan menahan atau pemilikan asal bisul asli, kemudian menjadikan manfaatnya berlaku untuk umum. Kalau zakat adalah pengambilan sebagian harta yang lebih diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada mustahiknya. Sekian. Bye. B. Hukum zakat Hukum dan wakaf wakaf emang amalan yang keren banget dalam Islam. Kayak yang di QS. Ali, Imran ayat 92. Kan di situ bilang, lu nggak bakal dapat kebaikan sebelum lu ngasih sebagian harta yang lu sayangin. Dan apa aja yang lu kasih, yakin deh Allah udah tahu banget. Ya udah, jangan pelit ya guys. Kasih rezeki buat orang lain, ntar dapat pahala banyak tuh. Ayo, berbagi itu indah. Si. Yusuf Qardawi mengungkapkan bahwa tujuan zakat bagi muzaki antara lain untuk membersihkan diri dari sifat bakhil, rakus, egois, menumbuhkan sikap empati, pemurah, dan solidaritas terhadap sesama. Sedangkan tujuan zakat bagi mustahik diantaranya terpenuhinya kebutuhan hidup dan menjauhkan mereka dari rasa dengki dan benci terhadap orang kaya yang bakhil. Tujuan zakat yaitu menyucikan harta, membantu sesama, membangun keadilan sosial. Si jenis zakat dan wakaf. Jenis-jenis zakat diantaranya adalah 1. Zakat fitrah, zakat yang wajib dikeluarkan setiap muslim pada akhir bulan Ramadan. 2. Zakat ma'al, zakat yang dikenakan terhadap harta yang telah mencapai nisab, batas tertentu, dan haul, jangka waktu tertentu. Sedangkan jenis-jenis wakaf yaitu sebagai berikut. 1. Berdasarkan ketentuan. Sasya wakaf ahli, wakaf dzurri, wakaf alal, yaitu wakaf diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri. B. Wakaf khairi adalah wakaf yang diperuntukkan semata-mata untuk kepentingan agama atau masyarakat. C. Wakaf mustarak merupakan wakaf yang manfaatnya diperuntukkan bagi keturunan wakif dan masyarakat umum. 2. Berdasarkan jenis propertinya. E. Benda tidak bergerak, yaitu seperti bangunan, tanah, tanaman, dan benda-benda yang berhubungan dengan tanah. B. Benda bergerak selain uang, yaitu seperti kendaraan. 3. Benda bergerak berupa uang. Wakaf tunai atau cash wakaf. 4. Berdasarkan waktu. A. Mu'abbad. Wakaf diberikan selamanya. B. Mu'aqqad. Wakaf yang diberikan dalam jangka waktu tertentu. 5. Berdasarkan penggunaan harta yang diwakafkan. A. Ubashir zati, yaitu harta. Wakaf yang menghasilkan pelayanan masyarakat dan digunakan secara langsung. B. Mistitsmari, yaitu harta wakaf yang ditunjukkan akan modal dalam produksi barang-barang. Oke, pembahasan pertama yaitu jenis dan sifat penelitian. Mengenai jenis penelitian yang kami lakukan, yaitu menggunakan penelitian lapangan. Apa itu penelitian lapangan? Mari kita bahas. Penelitian lapangan adalah metode untuk menemukan secara khusus dan realistis yang tengah terjadi di masyarakat. Nah, sifat penelitian kami adalah menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kuantitatif? Apa alasan kita menggunakan kuantitatif? Oke, selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Di sini tujuan kami untuk meneliti yaitu untuk mengetahui manfaat zakat dan wakaf untuk kesejahteraan umat. Lalu manfaat penelitian kami secara teoritas penelitian ini diharapkan berguna untuk menambahkan pengetahuan dan wawasan mengenai manfaat zakat dan wakaf untuk kesejahteraan umat.
Manfaat selanjutnya adalah manfaat secara praktis, yaitu berguna sebagai bahan masukan bagi pengurus yayasan, misalnya Kementerian Agama maupun umat Islam secara umum. Berikutnya ada di sumber data. Sumber data diartikan sebagai informasi yang diterima tentang suatu kenyataan atau fenomena empiris. Nah, wujudnya dapat berupa seperangkat ukuran, yaitu atau kuantitatif angka-angka, misalnya. Nah, secara umum, sumber data yang dapat diklasifikasikan itu menjadi 3 yang disingkat 3P, yaitu person, paper, dan place. Sumber data yang kami gunakan adalah sumber data primer. Apa sih itu sumber data primer? Baik, saya akan jelaskan ya. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber utamanya atau aslinya. Nah, data ini diperoleh melalui survei menggunakan kuesioner yang sudah disebarkan kepada masyarakat atau yang sudah kami lakukan selama ini. Teknik pengumpulan data yang kami lakukan itu menggunakan wawancara dan dokumentasi. Baik, saya akan sedikit menjelaskan mengenai wawancara, yang mana wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka, misalnya antar si penanya dan pewawancara dengan si penjawab, atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide atau panduan wawancara. Nah, kebetulan kelompok kami menggunakan semacam AI, yaitu seperti Google Form yang sudah kami bagikan kepada masyarakat maupun orang-orang yang kami wawancarai dan sudah kami simpulkan. Nah, selanjutnya kita juga menggunakan dokumentasi. Dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk penelitian ini guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal dan dokumentasinya valid ya. Oke, selanjutnya ada teknik analisis data. Apa sih itu? Ada yang tahu? Oke, saya akan menjelaskan ya teman-teman ya. Penelitian ini itu menggunakan teknik analisa deskriptif. Apa itu sih? Yaitu teknik analisis yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara itu menghasilkan kesimpulan yang konkret dan valid. Nah, selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, ada tingkat pengetahuan masyarakat terhadap manfaat zakat dan wakaf. Nah, dari hasil survei itu menunjukkan bahwa mayoritas responden itu memahami zakat dan wakaf. Zakat yang biasa masyarakat itu yang sudah familiar itu zakat fitrah. Nah, sedangkan wakaf masyarakat itu sudah merasakan secara langsung atau bahkan sudah ada yang melakukan wakaf. Nah, wakaf yang sering mereka rasakan itu seperti tanah dan bangunan, seperti bangunan masjid misalnya, beasiswa, dan sebagainya. Namun, jenis wakaf lain seperti wakaf uang dan wakaf produktif belum banyak diketahui oleh masyarakat dan 95% masyarakat sudah paham mengenai manfaat zakat dan wakaf. Lalu, sebagian besar masyarakat itu mengasosiasikan wakaf dengan pembangunan tempat ibadah. Nah, namun hanya sedikit yang menyadari manfaat wakaf dalam mendukung pemberdayaan ekonomi dan pendidikan. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat. Yang sudah kami simpulkan ada 3 faktor. Yang pertama ada tingkat pendidikan. Ya, tidak asing lagi yaitu di pendidikan. Nah, masyarakat
dengan pendidikan lebih tinggi itu lebih cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang wakaf, memiliki pemahaman yang lebih luas dibanding dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Nah, selanjutnya ada faktor yang kedua, itu akses informasi. Bagaimana sih bisa informasi itu mempengaruhi? Nah, kurangnya informasi untuk masyarakat awam menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang zakat dan wakaf. Faktor ketiga yaitu peran lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan itu memiliki peran yang sangat penting dalam menyosialisasikan zakat dan wakaf kepada masyarakat secara luas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari hasil survei yang telah kami lakukan, dapat dinyatakan 95% masyarakat dengan berbagai profesi maupun usia sudah paham mengenai manfaat zakat dan wakaf untuk kesejahteraan umat Islam. Lay it down.